Ya, kita memasuki hari kelima, garis besar poin B. Kita perlu belajar melaksanakan kunci memikul salib. Yang poin B1, garis besar, memikul salib berarti memikul kehendak Allah. Salib adalah kehendak Allah. Amin. Ada perbedaan antara salib si penjahat yang disalibkan di samping Tuhan Yesus dan salib Yesus, ya. Salib si penjahat itu penderitaan manusia. Tetapi salib Yesus adalah penggenapan kehendak Allah. Banyak orang Kristen merasa memikul salib, tetapi siapa tahu ternyata itu hanyalah penderitaan manusia. Tidak ada hubungannya dengan penggenapan kehendak Allah. Ya, salib si penjahat itu tuh hanyalah penderitaan manusia. Sedangkan salib Yesus itu penggenapan kehendak Allah. Dan kehendak Allah dalam konteks ini adalah gereja yang dihasilkan oleh pelepasan hayat melalui kematian. Ya, jadi penderitaan manusia itu adalah sebuah paksaan, bukan pilihan. Ya, bagi si penjahat yang tersalib di samping Tuhan, salib itu paksaan. Jadi kalau ada orang Kristen terpaksa memikul salib, bukan karena dia memilih, ya itu hanyalah penderitaan manusia. Dia terpaksa menderita, dan menderita itu bukan pilihannya. Ya, ini hanyalah penderitaan manusia, sebetulnya bukan salib. Itu salibnya si penjahat, itu bukan salibnya Tuhan. Tetapi bagi Yesus salib adalah pilihan. Dia yang memilih. Ya. Jadi kita harus jelas salib Yesus itu seperti yang disampaikan di poin B1, garis besar hari kelima. Salib adalah kehendak Allah, ya. Salib itu bukan penderitaan manusia. Salib itu kehendak Allah. Karena kita mau memikul kehendak Allah, ya, maka kita memikul salib. Memikul salib, memikul kehendak Allah itu sama sebetulnya. Karena salib adalah kehendak Allah. Tetapi, saudara-saudari, kita harus bisa membedakan ya antara salib kehendak Allah dan peristiwa salib yang Allah pilih. Jadi kita harus bisa bedakan ya supaya jelas. Salib kehendak Allah itu berbeda dengan peristiwa salib itu sendiri. Yang kita pilih itu bukan
peristiwanya, bukan peristiwa salib itu yang kita pilih. Yang kita pilih itu adalah kehendak Allah. Ya. Yesus kan berdoa, ya Bapa, jangan kalau sekiranya mungkin cawan ini berlalu. Jadi Tuhan Yesus tidak memilih peristiwa salib itu. Yang dia pilih itu adalah kehendak Allah. Tuhan berdoa seolah-olah dia tidak terlalu suka gitu ya kepada peristiwa salibnya. Makanya dia berdoa, Bapa kalau mungkin cawan ini berlalu. Seolah-olah kalau mungkin aku nggak perlulah mengalami peristiwa yang membuatku menderita seperti itu. Jadi ini sikap kita tuh bukan mencari penderitaan, saudara-saudari. Lalu Tuhan berdoa, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Jadi yang Tuhan cari itu kehendak Bapa. Bukan penderitaan itu sendiri yang Tuhan cari. Yang Tuhan cari itu kehendak Bapa. Terhadap penderitaan itu, Tuhan berdoa sekiranya mungkin berlalu. Kita boleh berdoa seperti ini. Tuhan, karena kita nggak tahu kan, kehendak Allah tuh sebetulnya apa. Sebagai manusia kita nggak tahu. Jadi boleh kita berdoa, Tuhan sekiranya mungkin janganlah aku menderita. Tuhan, aku tidak mencari penderitaan, Tuhan. Tetapi aku mencari kehendak-Mu. Kalau kehendak-Mu aku menderita, oke. Jadi bedakan antara kehendak Allah, yaitu salib kehendak Allah, dengan peristiwa penderitaan salib. Peristiwa itu kita tidak pilih. Kita tidak mau. Yang kita mau itu adalah kehendak Allah. Yang kita pilih itu adalah kehendak Allah. Kita tidak memilih penderitaan. Kita memilihnya ya jangan menderitalah Tuhan sekiranya mungkin. Gitu. Kita tidak memaksa kehendak kita berkata sekiranya mungkin. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Karena aku mencari kehendak-Mu. Aku mencari salib. Salib adalah kehendak-Mu. Salib bukan penderitaan. Salib adalah kehendak-Mu. Yang kucari adalah salib, bukan penderitaan manusia. Jadi kalau Anda tahu sesuatu itu salah, lalu Anda paksa melakukannya, akibatnya Anda menderita, itu bukan salib. Jadi kalau Tuhan sudah memimpin, tapi Anda memberontak, akibatnya Anda menderita, itu bukan salib. Itu artinya Anda memilih penderitaan. Tidak, kita tidak memilih penderitaan, jangan seperti itu. Bukan itu teladan Tuhan. Teladan Tuhan tuh sekiranya mungkin, janganlah aku menderita, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Ya, bukan penderitaan yang kucari, tapi salib yang kucari. Salib adalah kehendak Tuhan. Yaitu poin B1 garis besar hari kelima penting itu ya. Salib adalah kehendak Tuhan. Ya, jadi Tuhan, sekiranya mungkin aku janganlah menderita. Tetapi kalau Engkau mengizinkan, saya mau. Karena yang ku cari adalah kehendak-Mu. Ya. Yesus menghendaki kehendak Allah. Aku pun mau.
Pokoknya yang kupilih itu kehendak Allah, bukan kehendakku. Memang aku berkehendak sekiranya mungkin jangan menderita. Tetapi kalau kau izinkan, aku mau, karena izinmu berarti kehendakmu. Nah, pertanyaannya, ada nggak sesuatu terjadi dalam kehidupan kita tanpa seizin Allah? Ada nggak? Ya nggak ada. Semuanya diizinkan Allah. Bahkan kejatuhan Anda pun diizinkan Allah. Anda jatuh ke dalam dosa, itu diizinkan Allah. Tetapi kita harus berdoa, Tuhan sekiranya mungkin janganlah aku jatuh ke dalam dosa. Karena dosa adalah penderitaan. Bukan kita dengan sengaja. Tapi nggak mungkin lah kalau udah punya hayat Tuhan tuh nggak mungkin kita dengan sengaja menceburkan diri kita ke kubangan. Mandi di kubangan. Itu hanya babi-babi yang seperti itu. Kita bukan babi. Ya. Kita nggak mungkin dengan sengaja menceburkan diri ke kubangan, karena hayat di dalam kita hayat Allah, bukan hayat babi. Tuhan sekiranya mungkin janganlah aku jatuh ke dalam dosa. Kita sudah berusaha, kita sudah berlatih roh, tapi akhirnya Tuhan tetap izinkan. Ya sudah, bertobat, ya sudah, jangan disesali, mulai maju kembali, ya berlatih kembali lebih sungguh, melatih roh. Tidak ada satupun yang peristiwa terjadi tanpa seizin Allah. Ya sudah, sukacitalah, itu kehendak Allah. Tuhan sekiranya mungkin, janganlah itu terjadi, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari, dan pada faktanya memang kita tuh tidak bisa memilih peristiwa apapun gitu. Suami Anda atau istri Anda tuh bukan Anda yang pilih. Kalau Anda tahu suami Anda atau istri Anda itu seperti yang sekarang ini, pasti Anda tidak akan mau memilihnya. Itu berarti apa? Allah yang memilih buat Anda. Ya. Oh, Tuhan Yesus. Kalau dalam hal suami istri, kita sudah nggak ada kesempatan untuk berdoa sekiranya mungkin. Nggak bisa, karena sudah menikah, sudah dipersatukan. Kalau masih pacaran ya boleh. Sekiranya mungkin Tuhan, beri aku yang terbaik. Tetapi nanti Tuhan kasih ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Ya sudah, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Ya, bagi saudara-saudari yang belum mengenal kebenaran ini, akibatnya mungkin gagal dalam rumah tangga, berpisah, jangan disesali. Tidak perlu merasa bersalah. Karena wahyu ini mungkin baru Anda terima sekarang. Semua seizin Allah. Tetapi mulai sekarang kita berdoa sekiranya mungkin cawan ini berlalu. Jangan ada penderitaan, jangan ada kesalahan. Tetapi ya kehendakmu lah yang jadi. Asal kehendakmu, aku maulah. Anda dilahirkan di kota mana, dari orang tua mana, itu kan bukan pilihan kita. Sehingga Anda sekarang tinggal di satu gereja lokal di tempat Anda, itu bukan pilihan Anda. Ya, jangan berdoa sekiranya mungkin Tuhan, aku pindah lokal aja. Jangan, itu sih sudah Anda ditetapkan di sana. Anda tinggal di lokal tertentu, itu pengaturan Allah, itu kehendak Allah. Itu berarti gereja lokal itu bukan Anda yang pilih, Allah yang pilih bagi Anda. Dengan saudara-saudari yang ada di sana, yang mungkin Anda sendiri tidak merasa cocok di sana. Itu kehendak Allah.
Ya, jadi di pembacaan hari ini memang dikatakan Tuhan Yesus memilih kehendak Allah, bukan memilih penderitaan. Ya, ini harus jelas, saudara-saudari. Salib adalah kehendak Allah. Nah, ketika Allah telah mengizinkan semua peristiwa penderitaan terjadi, itu bukan pilihan kita. Tetapi setelah peristiwa salib itu terjadi, nah barulah kita meneladani Tuhan untuk memilih. Ya, kalau di FKKP ada 2 pilihan. Kita terpaksa tinggal dengan pasangan kita, atau kita dengan rela menerima. Tetapi ada 3 sebetulnya pilihan. Yang pertama, Anda mungkin meninggalkan, menghindar, memberontak, tidak mau Anda pergi dari semua yang Allah pilih. Nah, kita anggaplah nggak seperti itu. Tetapi banyak di antara kita yang terpaksa gitu. Kita nggak menolak, tapi terpaksa. Seperti si penjahat itu. Terpaksa menderita. Ya. Ada banyak saudara-saudari sering curhat. Ya, Anda pun juga sering mungkin didatangi oleh saudara-saudari yang curhat. Saya disalahpahami. Ya, dia cerita kemana-mana salibnya. Dia ceritakan kemana-mana. Saya disalahpahami oleh saudara Anu, saudari Anu. Itu sebenarnya bukan pikul salib. Itu terpaksa. Ada kepahitan gitu. Ketika dia curhat seperti itu. Ada juga yang, ya saya disalibkan oleh istri saya, oleh suami saya. Nah, itu yang kemarin kita bahas, itu ego. Ekspresi ego tuh menyingkapkan keburukan orang lain. Ya, ceritanya dia merasa memikul salib, tapi dia menyingkapkan keburukan istrinya, keburukan suaminya, keburukan anak-anaknya. Itu bukan salib, itu terpaksa gitu. Nggak rela sebetulnya. Tapi dikemas secara politik gitu, dengan kata-kata memikul salib. Saya berkali-kali disalibkan oleh anak-anak saya. Itu ekspresi ego menyingkapkan keburukan orang lain. Saya disalibkan oleh saudara-saudari. Itu berarti menyingkapkan keburukan gereja lokal Anda. Seolah-olah Anda paling suci gitu di gereja lokal itu. Gereja lokal itu menjadi salib bagi Anda. Itu terpaksa, itu Anda seperti penjahat itu. Kenapa Anda terpaksa? Karena Anda bersandar kekuatan sendiri. Ya, jadi pilihan kita tuh harus rela gitu. Nah, pertanyaannya gimana caranya rela gitu kan? Kita nggak bisa rela. Di alam semesta ini hanya ada satu orang yang rela menderita bagi kehendak Allah. Siapa? Dia Yesus. Dan Yesus sudah menjadi hayat kita. Hayat Yesus inilah yang bisa membuat kita rela. Jadi kita harus melatih roh kita agar hayat ini diperhidupkan. Pasti otomatis Anda rela. Kalau Anda benar-benar memikul salib, Anda nggak akan cerita kemana-mana. Nggak akan curhat ke sana kemari. Ya boleh bersekutu, tetapi kita tidak menyebutkan nama orang itu. Kita menjaga, ya tidak menyingkapkan keburukan orang lain, tidak menyingkapkan keburukan gereja lokal. Walaupun kita tidak menyebutkan nama, tapi kita seringkali memberikan sinyal, tanda-tanda, sehingga orang yang kita curhati itu tahu, kita lagi ngomongin siapa, kita lagi ngomongin gereja lokal mana. Kita harus sembunyikan semuanya.
memiliki kehidupan yang tersembunyi, realitas kerajaan Allah. Nah, caranya rela ya kita harus memperhidupkan hayat Tuhan, melatih roh, berlatih menyeru nama Tuhan, curhatnya kepada Tuhan, akui semua. Dengan spontan Anda akan rela dan gembira memikul salib, karena bukan Anda yang memikul salib, tetapi Kristus di dalam Anda yang memikul salib. Ya, jikalau kita rela untuk menerima ya oleh hayat Tuhan, sebetulnya kita bisa rela, bukan kita sendiri. Kita mana bisa rela? Kita ini penjahat-penjahat semuanya. Kalau kita hidup oleh hayat kita, ya kita penjahat lah. Tetapi kalau kita hidup oleh hayat Tuhan, kita bisa dengan tulus, bukan ikut-ikutan dalam berdoa. Oh Allah, Engkau yang memberikan kepada saya semua yang ada, keluarga saya, pasangan saya, peristiwa demi peristiwa. Bukan saya yang memilih, Engkau yang memilih. Haleluya, aku bersedia, aku senang memikul kehendak-Mu. Kehendak-Mu adalah salib, salib adalah kehendak-Mu. Saya bukan si penjahat, saya pemikul salib yang berbahagia. Ini akan dengan tulus Anda doakan, bukan ikut-ikutan ya. Jadi kita harus, tetapi walaupun kita belum bisa tulus, harus berlatih doa seperti itu ya. Paksakan berdoa seperti itu. Tuhan, aku tahu Engkau yang menentukan, Engkau yang memilih. Ini kehendak-Mu, ini pengaturan. Tolong saya Tuhan memperhidupkan hayat-Mu agar aku rela. Gitu. Doa, berlatih doa seperti itu. Terus berlatih sampai Anda akhirnya dengan asli bersorak, haleluya, saya bersedia dan senang memikul salib. Asli, betul-betul senang gitu. Seperti para rasul di penjara gitu. Bukan pura-pura senang, tapi benar-benar senang gitu. Itulah kenapa Watchmeni tidak mau saudara-saudari mengumpulkan uang, menyogok tentara Jepang supaya Watchmeni dibebaskan. Watchmeni tahu itu bukan kehendak Allah. Jadi dia enggak, aku mau tetap tinggal di penjara. Kenapa? Enggak ada bedanya bagi dia di penjara, di luar penjara. Karena memikul salib itu bahagia. Ya, hadirat Tuhan menyertai kita. Jadi bahagia. Hasilnya apa? Hayat bertambah. Kekayaan hayat semakin limpah. Kesaksian kita semakin kuat. Ya, terus berlatih. Latih roh di sini tuh berlatih berdoa spesifik ya. Bukan sekedar berseru dalam hal ini, saudara-saudari. Berlatih berdoa, Tuhan, aku mau mematikan ego di atas salib supaya aku rela memikul peristiwa salib ini. Egoku tidak mungkin rela, Tuhan. Aku ingin Engkau hidup di dalamku, karena hanya Engkau yang mampu rela. Hanya Engkau yang mampu memikul kehendak Allah. Tuhan, Engkau bisa saja memanggil pasukan malaikat menyelamatkanmu, tetapi Engkau tidak, Tuhan. Hanya hayat-Mu yang bisa seperti itu. Ya, sebetulnya aku bisa menghindari peristiwa salib, tapi aku tidak mau. Aku perlu hayat-Mu agar aku rela. Hanya hayat-Mu yang dapat memikul salib di dalamku. Latih aku hidup oleh hayat-Mu. Tambahkan hayat-Mu, Tuhan. Ya, bukan sekedar hanya menyeru. Kita harus berlatih berdoa sedemikian. Ya, di FKKP hari kelima di pembacaannya kita dikatakan kita perlu berkata, Tuhan, kehendak-Mu adalah agar ada satu gereja di alam semesta dan satu gereja di setiap kota. Ini kehendak Allah secara spesifik. Allah ingin menghendaki gereja. Ya, gereja universal yang terekspresi di dalam setiap lokal. Ya, lebih lanjut dikatakan di pembacaannya, Tuhan, kehendak-Mu adalah agar aku bersatu dengan semua saudara-saudari. Selama seseorang adalah seorang percaya,
Kita harus menerimanya tanpa pilihan, tanpa kesukaan. Oh Tuhan, kesukaan atau ketidaksukaan saya tidak berarti apa-apa. Inilah kehendak Allah. Kehendak Allah adalah gereja. Kita harus memikul semua saudara-saudari, tidak pilih-pilih. Kalau pilih-pilih ya itu hanyalah selera alamiah, persahabatan alamiah, kasih alamiah. Saudara-saudari, secara spesifik kehendak Allah di sinilah gereja. Kehendak Allah tuh bukan Anda jatuh sakit, bukan Anda bangkrut, bukan Anda ditipu orang. Semuanya itu pengaturan Allah, tetapi untuk gereja ujung-ujungnya, agar kita bisa bertumbuh dalam hayat. Dan kalau kita bertumbuh dalam hayat, gereja lokal di tempat Anda diuntungkan. Nah sekarang kita masuk ke hari ke-6 ya. Tuhan Yesus, hari ke-6, garis besar, poin C. Tuhan Yesus, kita perlu belajar melaksanakan apa? Kunci kehilangan hayat jiwa. Jikalau orang yang memikul salib pasti kehilangan hayat jiwa. Tetapi kalau penderitaan kita hanyalah penderitaan manusia, itu malah hayat jiwa kita tuh hidup. Hanya salib yang dapat membuat kita kehilangan hayat jiwa. Ayat yang kita doa bacakan Matius 16 ayat 25, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Apa maksudnya menyelamatkan nyawa? Apa maksudnya? Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Apa makna menyelamatkan nyawa di sini? Ya misalnya, saudara-saudari, ya, Anda dan saya dan banyak pemuda-pemuda yang baru pertama kali, ya, ketika baru pertama kali punya pacar. Nah, ini ilustrasi paling baik ini. Ya baru pertama kali, sebelumnya belum pernah punya gitu ya. Wah, itu pengalaman yang luar biasa ya. Terus direncanakan mungkin akan ketemu suatu hari, ya nanti malam mungkin udah direncanakan mau ketemu ya. Dari siang tuh udah terus memikirkannya, berusaha mempersiapkan segala sesuatunya, pikirannya terus memikirkan sang kekasih. Nah, ini gambaran saudara-saudari. Bagi pemuda itu, pacarnya tuh nyawanya saat itu. Bisa nggak bayangkan? Bagi pemuda ini, baru pertama kali punya pacar dan dia mengasihinya, pacarnya pun mengasihinya. Maka bagi pemuda-pemudi macam ini tuh pacarnya tuh nyawanya, kesenangan jiwanya. Tidak ada lagi yang lain, kesenangan jiwa. Kita semua punya kesenangan jiwa macam-macam. Kita semua tuh punya nyawa kita. Dalam ilustrasi ini, dalam gambaran ini, bagi si pemuda itu tuh pacarnya tuh nyawanya gitu. Ya. Dan Watchmeni itu pernah mengalami ini. Ketika dia punya pacar kekasih dan dia batalkan menikah karena pacarnya itu seperti tidak menghargai Tuhan Yesus gitu. Coba pemuda ini bisa nggak kehilangan nyawanya, kehilangan pacarnya, kehilangan kesenangannya karena Tuhan? Kalau Watchmeni seperti itu. Walaupun pada akhirnya Tuhan kasih kembali itu pacar yang pernah dia buang.
Jadi di gambaran ini tuh saudara-saudari ada banyak orang atau kita punya nyawa masing-masing jenisnya gitu. Apa? Ini kesenangan jiwa kita tuh beda-beda. Nyawa kita, kesenangan jiwa, kesenangan ego itu nyawa kita sebetulnya. Ya, bagi beberapa orang ya uang adalah nyawanya. Mungkin bagi kita pun masih uang tuh nyawa kita. Dulu waktu saya masih belum percaya Tuhan, saya berkata, uang Tuhan saya. Artinya uang nyawa saya. Kesenangan jiwa saya itu ada pada uang. Itu kesenangan ego. Ya, ada banyak saudara-saudari ya yang nyawanya tuh apa? Kecantikannya, ketampanannya, itu nyawanya, sehingga dia berusaha untuk tampil cantik, pakai baju bagus, dandan. Ya, ada pria juga sama saja, pengen berusaha tampil ganteng. Bagi dia kecantikannya, kegantengannya, ketampanannya, nyawanya. Dia nggak berani keluar rumah kalau belum dandan gitu. Bagi para orang tua, banyak sekali menjadikan anak-anak mereka sebagai nyawa. Pokoknya untuk anak, hidupku untuk anak. Waduh, ini bahaya ajaran nih, berarti harus tidak mengasihi anak ya. Bukan seperti itu, jangan salah paham ya. Tetapi Tuhan berkata kan kita harus membenci orang tua kita, anak, saudara. Ya, jadi kalau mau salah paham kepada Tuhan, bukan kepada saya. Tetapi poinnya adalah apa yang kita senangi, kesenangan jiwa kita, kesenangan ego kita, itulah nyawa kita. Ya. Ada juga orang-orang tertentu yang nyawanya tuh makanan-makanan kesukaannya. Wah, setiap hari dia terus memikirkan makanan. Itu kesenangan jiwanya, itu nyawanya. Intinya semua orang-orang alamiah itu punya kesenangan jiwa. Ya, hobi-hobinya, kesenangannya banyak macam sekali. Bahkan lebih dari satu hobi-hobi itu biasanya. Ada yang hobinya belanja, ya, hobinya nongkrong sama teman-teman. Ya, ada hobinya olahraga tertentu. Itu semua bisa jadi nyawa Anda dan saya, saudara-saudari. Ya, kalau Anda tidak kehilangan nyawa Anda di zaman ini, Anda akan menderita nanti. Kenapa Anda akan menderita? Ya, orang-orang yang terus-menerus mempertahankan kesenangan jiwa mereka. Terus dia pertahankan, gak mau kehilangan. Dia pertahankan terus. Sampai akhirnya dia meninggal dunia. Atau sampai Tuhan datang kembali. Pasti menderita. Karena di zaman yang akan datang, semua nyawanya itu, semua kesenangannya, semua hobinya, itu gak ada, hilang, sudah hilang. Ya. Itu sama seperti ini, saudara-saudari. Ini kisah nyata dan memang nyata. Orang-orang di pedalaman biasa makan makanan hutan, makan makanan dari alam. Memang itulah kesenangannya, udah kehidupannya. Lalu bayangkan diajak ke kota besar, ke Amerika Serikat. Pasti menderita, pasti. Orang-orang yang udah biasa tinggal di hutan, di pedalaman, dibawa ke Amerika Serikat secara tiba-tiba gitu ya. Pasti menderita, pengen pulang. Emangnya enak tinggal di luar negeri? Ya seminggu 2 minggu oke lah. Ya ada sih yang betah tinggal di Eropa. Makanannya seperti itu. Karena di Indonesia ya sudah sering makan makanan Eropa. Tetapi waktu saya ITRO di Jerman, saya menderita. Tiap pagi disuguhi roti, ada havermut. Wah, saya menderita. Saya pengen pulang.
Saya biasa makan Indomie kok. Biasa makan ikan asin. Ya. Biasa makan sayur lodeh. Sekarang dikasih havermut, kasih roti, gandum lagi. Nggak betah. Jadi kalau Anda tidak berlatih makan Kristus, Anda akan menderita di kerajaan 1000 tahun. Karena semua nyawa Anda, hobi Anda, kesenangan Anda, itu nggak akan ada nanti di sana. Ya inilah maksudnya, ya, siapa yang terus mempertahankan nyawanya, menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya di sana dan akibatnya menderita. Ya, karena tidak ada lagi kesenangan-kesenangan nanti di sana. Ya, jiwa kita, jiwa Anda dan jiwa saya yang masih belum punya hobi makan Kristus, pasti menderita dalam kerajaan 1000 tahun. Itulah sebabnya harus dilatih dulu dalam pendisiplinan. Kalau Anda belum hobi makan Kristus, kalau Kristus belum menjadi kesenangan jiwa Anda, kalau Anda belum kehilangan kesenangan jiwa Anda, hobi-hobi Anda, kesukaan Anda, kegemaran Anda, maka Anda akan menderita. Ya. Menerima Allah ke dalam roh manusia dan mengekspresikan Allah melalui jiwa harus menjadi sukacita dan kesenangan manusia. Garis besar hari ke-6 yang poin 1B itu ya. Kristus, mengekspresikan Kristus, menikmati Kristus harus menjadi kesenangan jiwamu. Tapi untuk mencapai ke sana, ya perlu menderita dulu, gitu, yaitu menolak kesenangan jiwa yang lama. Ya, kita harus seperti orang-orang yang sudah terbiasa makan makanan Eropa, berlatih makan makanan Eropa di Indonesia, sehingga waktu dia ke Eropa ya hidupnya santai aja, udah biasa kok. Kalau Anda belum terbiasa menikmati Kristus, karena Anda terus mempertahankan kesenangan jiwa Anda, yaitu nyawa Anda itu, pasti Anda akan menderita di zaman kerajaan 1000 tahun. Bukan Tuhan mau menghukum kita di pendisiplinan. Tuhan tidak senang menghukum. Dia berkata, maaf anakku, aku sebetulnya nggak tega, tapi ya kamu belum bisa makan Kristus, belum punya hobi makan Kristus, jadi kamu harus didisiplinkan dulu, berlatih dulu ya. Tetapi orang-orang yang sudah terbiasa makan Kristus, menikmati Kristus, hobinya Kristus, masuk kerajaan 1000 tahun, wah happy lah, Kristusnya makin banyak kok di sana. Nah kemudian yang ayat B-nya dikatakan, tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa kehilangan nyawa? Kehilangan nyawa tuh kehilangan kesenangan terhadap hobi-hobi kita. Hobi-hobi kita tuh nyawa kita. Kehilangan nyawa tuh kehilangan kesenangan akan hobi-hobi kita, kehilangan kesenangan terhadap dunia, kehilangan kesenangan terhadap shopping, belanja, kehilangan kesenangan terhadap berdandan, penampilan, kehilangan kesenangan terhadap dunia, terhadap harta, terhadap uang. Tetapi karena Tuhan, nah itu akan memperolehnya. Nah hari ini kita harus berlatih terus menikmati Tuhan. Akhirnya Anda akan kehilangan nyawa Anda. Tadinya Anda sangat bergantung kepada hobi-hobi Anda. Anda sangat bergantung kepada manusia-manusia yang Anda kasihi secara alamiah. Tapi karena Anda terus berlatih menikmati Tuhan, Anda kehilangan nyawa Anda di zaman ini. Gitu. Anda kehilangan selera
terhadap nyawa-nyawa Anda itu, kesenangan jiwa Anda itu. Nah, akhirnya apa? Anda akan mendapatkan kesenangan jiwa di zaman yang akan datang. Ya, khususnya kasih alamiah ini terhadap orang-orang tertentu, Anda harus kehilangan kasih alamiah. Ya, terhadap anak-anak, terhadap pasangan, terhadap orang-orang yang kita kasihi secara alamiah. Kita harus kehilangan karena kita menikmati Tuhan. Itulah maksud Tuhan dalam Lukas pasal 14 ayat 26. Jikalau seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki, perempuan. Ya bahkan nyawanya sendiri, ya. Ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, garis besar hari ke-6 yang poin E. Kita perlu mengasihi Tuhan Yesus dan membenci serta menyangkal hayat jiwa kita, yaitu kesenangan jiwa kita. Jangan mengasihi kesenangan jiwa Anda. Itu nyawa Anda itu. Anda harus rela kehilangan. Tetapi karena Tuhan, bukan karena Anda, saya harus menderita. Bukan penderitaan itu bukan pilihan kita. Pilihan kita itu kehendak Allah. Dan kehendak Allah adalah kita menikmati Tuhan dan menyalurkan Tuhan. Ya, kehendak Allah itu adalah gereja, saudara-saudari. Tidak peduli Anda secara individu begitu rohani, begitu baik, ramah, perhatian kepada gereja, nggak peduli. Yang Tuhan inginkan bukan Anda individu menjadi rohani. Yang Allah inginkan adalah gereja terbangun, Anda terikat dengan saudara-saudari. Sebagai anggota tubuh, nggak bisa lepas dari tubuh. Inilah kehendak Allah. Kehendak Allah adalah gereja. Anda harus memikul gereja dimanapun lokal Anda. Anda harus memikul saudara-saudari. Ini kehendak Allah. Ya, yang garis besar hari ke-6 poin 2. Jika kita rela kehilangan semua kenikmatan jiwani, nyawa Anda itu saat ini bagi kepentingan Tuhan, bagi kepentingan gereja, dan bagi kepentingan seluruh kaum saleh, maka orang lain akan dirawat oleh kita dan akan dibangun melalui kita. Ini bukan suatu penderitaan, melainkan suatu sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sampai di sini. Silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Saya izin undur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudari bagikan kenikmatan. Saudara Mabel, Saudara Agus, Saudari Wijau, Saudari Leni. Silakan saudari yang lain juga silakan. Saudari yang lama tidak lebih nikmat, silakan. Ya, puji Tuhan ya saudari ya. Tuhan Yesus sangat jelas ya hari ini. Apakah salib itu ya? Salib itu adalah kehendak Allah. Berarti memikul salib adalah memikul kehendak Allah. Tapi kita sudah melihat ya, ada dua macam salib ya bagi manusia. Yang satu adalah karena penderitaan manusia, tetapi yang satu lagi adalah karena kehendak Allah. Oh Tuhan Yesus ya, kita melihat satu teladan yang
baik ya dalam Tuhan kita, kehidupan Tuhan kita Yesus ya. Dia tidak menghiraukan ya, seolah-olah dia tidak menghiraukan perkara penderitaan, saudara ya. Dia benar-benar manusia yang kehilangan hayat jiwanya. Dia tidak mempercayakan dirinya pada peristiwa-peristiwa yang di luaran. Dia tidak mempercayakan dirinya kepada manusia, baik manusia mengeluhkan atau manusia membuat dia menderita. Dia tidak mempedulikan hal itu, ya. Tetapi yang dia pedulikan, yang menjadi perhatiannya adalah kehendak Allah itu digenapi di dalam kehidupannya, dalam hidup Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dia memilih salib ini bukan karena terpaksa. Dia dengan sengaja memilih, dan dia sampai meneteskan peluh ya seperti darah. Itu bukan dia takut ya menderita, tetapi dia takut kalau di dalam penderitaannya di atas salib itu ada kehendaknya, ada egonya. Dia tidak menginginkan sedikit ego tersisa bagi dirinya dalam perkara salib, penderitaannya di atas salib. Dia mau dengan sukacita. Ya, Tuhan Yesus menderita semua penghukuman Allah atas manusia di dalam ketersaliban. Itu Tuhan kita itu sama sekali tidak mengasihi hayat jiwanya. Dari ini semuanya adalah bagi perampungan kehendak Allah. Saya berpikir ketika Tuhan itu menderita di atas kayu salib, dia memandang pengharapan, yaitu dia akan mendapatkan gereja sebagai pasangannya, sebagai mempelai perempuannya. Pengharapan yang sedemikian ini membuat Tuhan kita itu sukacita pergi ke atas salib untuk mendapatkan kita semuanya. Gerejanya. Tuhan Yesus, bagaimana hari ini kita bisa menempuh penghidupan yang rela menderita seperti Tuhan ya, dengan menikmati hayat yang sedemikian, yaitu hayat Tuhan yang kita peroleh hari ini di dalam keselamatan kita ya. Dalam keselamatan kita yang menjadi roh itu yang mencakup hayat, yang membuat kita bisa menahan semua penderitaan, bukan karena karena kita menghadapi situasi itu dengan terpaksa ya, karena harus sedemikian seperti firman Tuhan, tetapi karena hayat ini dengan sukarela, saudara, membuat kita memilih kehendak Allah. Semuanya ini bagi latihan kita hari ini. Dikatakan kalau hari ini tidak terbiasa kehilangan kehilangan kesukaan kita, kesukaan alamiah kita, kebiasaan rusak kita, ya Yerusalem kita tidak akan cocok ya. Yerusalem baru tidak cocok bagi orang-orang yang masih dipenuhi dengan hayat alamiah, menyisakan hayat alamiah. Kita perlu hari ini saudari merebut waktu ya, jangan tunggu ya kerajaan di luar kerajaan kedisiplinan 1000 tahun. Tapi saat ini ya, hari ini kiranya kita terus didorong untuk melatih ya, menikmati Tuhan, sehingga melalui kenikmatan akan Tuhan, salib ini sekaligus diterapkan di atas kita, menyingkirkan hayat kita. Nah, kita berbagian dalam kerajaan realitasnya hari ini dalam kehidupan gereja, kehidupan tubuh Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Silakan saudari. Sambung kenikmatan saya. Amin. Sudah dikatakan ya, kalau kita tidak mau pikul saat dia kesukaan dan selera kita akan terus berfluktuasi, baik dalam kehidupan gereja maupun dalam kehidupan pernikahan. Tidak boleh ada gejolak. Yang dapat membuat kita tetap stabil dan teguh adalah memikul salib. Amin. Ini jalan kita ya, saudari, ya, membuat pembuatan dalam bagi pembangunan tubuh ya, harus pikul salib, saudari. Ya, Tuhan yang belas kasihnya yang kuatkan kita, selama kita mau ya, Tuhan ada jalan. Amin. Si Tuhan. Silakan lanjut saudari. Yang biasa kita belum terbiasa mati kok. Kan kenikmatan. Amin. Tuhan ya saudari,
Saya sangat terberkati melalui berita pagi ini ya. Saya merasa bahwa di hidup saya ini saya punya karir kekekalan, yaitu bertambahnya unsur Tuhan di dalam saya ya. Bahkan saya semakin diduduki dan dijenuhi oleh diri Tuhan itu sendiri. Sehingga diri Tuhan itu yang benar-benar hidup melalui saya. Di Tuhan ya, jalan satu-satunya adalah Tuhan Yesus itu sendiri yang semakin bertambah di dalam kita. Tuhan akan mengaturkan, kita harus menikmati Tuhan, memakai roh kita ya. Di luar roh ya hanya dapat pengetahuan, tidak ada realitas. Tetapi ketika kita mau berjuang ya, seperti saya yang nggak pinter ini ya, mau berjuang melatih roh, ya pasti Tuhan berbelas kasihan ya, untuk menambahkan unsurnya ke dalam kita ya, asal kita mau. Hasilnya adalah kita dengan rela ya tersalib. Wah, siapa yang mau memilih salib? Tetapi ketika kita mau lihat berkatnya, hasilnya adalah kemuliaan Tuhan semakin tersusun dalam diri kita. Semoga kita semua melihat perkara ini. Harganya itu, yaitu menikmati Tuhan, melatih roh senantiasa, hidup oleh Tuhan. Otomatis ya Tuhan tersusun, otomatis ya Tuhan yang mempunyai, yang memilih kehendak Tuhan itu juga menjadi kita yang memilih kehendak Tuhan. Mungkin ada Tuhan mengaturkan sedikit perkataan yang menusuk, sedikit sikap yang melecehkan, mungkin bukan dari pasangan kita ya, tapi melalui orang yang Tuhan sediakan bagi pertumbuhan Tuhan di dalam kita ya. Tetapi hasilnya apa? Tuhan semakin dimuliakan ketika kita memilih kehendak Tuhan. Semoga Tuhan membelas kasihani kita, nampak hadiah ini, sehingga kita rela menikmati Tuhan, mau Tuhan, juga memilih kehendak Tuhan. Itu rela ya, di dalam situasi yang Tuhan kerjakan. Amin. Amin. Masih ada saudari? Silakan saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terang yang saya dapat pagi ini adalah bagaimana membedakan salib karena kehendak Allah dan peristiwa salib. Yang kita pilih bukan peristiwa salib itu, tapi yang saya harus pilih adalah kehendak Allah. Sama seperti Tuhan Yesus, yang dia pilih adalah kehendak Allah, bukan peristiwa salibnya. Sehingga dia berdoa kalau mungkin cawan ini berlalu. Sikap saya juga bukan mencari penderitaan, tapi mencari kehendak Bapa, sama seperti Yesus. Sehingga kita bisa berdoa, bukan kehendakku. Tapi kalau pun Tuhan izinkan, kita rela untuk memikul salib. Sekiranya mungkin, jadilah bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Tadi juga dijelaskan, ada juga kejatuhan kita, Tuhan izinkan, tapi bukan kita sendiri menceburkan diri dalam kubangan dosa, tapi kita sudah berusaha, tapi kita tetap jatuh juga. Tapi kita cepat kembali ke dalam roh dan bertobat. Dan melalui pelajaran ini, saya diingatkan untuk mencari kehendak Allah, bukan penderitaan manusia. Amin. Amin. Puji Tuhan karena waktunya cukup. Kita menyeru nama Tuhan, kita berdoa sebenarnya. Oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk terang ini. Tuhan, kami ayat-Mu semakin bertambah di dalam kami mau bagi dari bencana terbuka kepadamu, menerima saluran-Mu. Tuhan, agar hayat yang rela menderita itu semakin kuat di dalam kami. Ya Allah,
menjadi pilihan kami. Amin. Tuhan kemuliaan dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Tuhan rahmati kami semua. Tuhan, kami terus mau belajar, Tuhan, untuk memikul salib, menyangkal hayat cinta. Oh Tuhan, menyangkal ego. Tuhan, biarlah kami boleh bertumbuh dalam hayat. Tuhan, Engkau dengan leluasa bergerak di dalam kami. Oh Tuhan, mengubah kami. Oh Tuhan, agar kami benar-benar terlepas dari setiap ego, setiap Tuhan hayat alamiah ini semakin tersalib hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudari. Tuhan memberkati Saudara-saudari, saudara Diki, saudara-saudari pelayannya. Amin. Sampai jumpa. Amin.